Shalom teman-teman. Bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Senang-senang memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kepadamu kami bersyukur atas minggu-minggu yang sudah kami lewati. Engkau telah menolong kami. Dan juga kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan juga berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Pinka. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Aku ada rekomendasi lagu. Judulnya Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kaki
kita akan membahas lagu yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Lagu ini ternyata diambil dari kisah nyata seorang keluarga Noksen yang berada di India, yang tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Langsung kita dengar ya. Suatu karya akan sangat bermakna jika memiliki esensi dari karya itu yang dilatar belakangi oleh kesungguhan dan keseriusan. Artinya, cerita dan motivasi di balik suatu karya menjadi salah satu faktor bahwa karya itu akan sangat bermakna, bukan hanya bagi sang pencipta, melainkan juga bagi orang-orang yang menikmatinya. Ini pula yang menjadi kekuatan satu karya lagu himne yang terkenal dan sering dinyanyikan di gereja-gereja seluruh dunia. I have decided to follow Jesus. Cerita dari kisah di balik lagu ini terjadi sekitar tahun 1800-an di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Parangamalam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi penginjil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari berbagai suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktik memakan sesama. Tetapi yang juga memiliki tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi oleh orang Assam, bahkan dibenci oleh mereka. Akan tetapi, terjadi hal yang di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak. Mereka dari suku ini yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus. Ini untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombak dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya untuk menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan kemudian mati. Tidak sampai di situ, kepala suku kembali meneriakkan sebuah kalimat. Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anak-anakmu tetapi istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, justru Nokseng kembali mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I will follow, no turning back."
Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap, Noksen berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya karena kepala suku ini kemudian membunuhnya. Kematian Noksen dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menyaksikan kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa. Kemudian ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Hal ini menyebabkan seluruh warganya untuk mengikuti kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Noksen di atas diubah menjadi suatu lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia, dan hingga hari ini gereja mengenal lagu I Have Decided to Follow Jesus sebagai lagu yang indah. Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Itu dia, kamu perlu tahu hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Minggu depan kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Dadah! Dadah! Teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini saya mau bersaksi selama saya di rumah. Sejak adanya COVID-19 ini, saya tidak bisa ke sekolah lagi, jadi harus belajar lewat online. Tapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus sedang menolong dan menjaga saya selama di rumah. Sejak adanya COVID-19 ini, saya menjadi mandiri, seperti menyapu, mencuci piring, memasak nasi, memasak telur. Dan Tuhan Yesus sudah menjaga dan menolong saya atas kesehatan yang Tuhan berikan. Dan saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong saya yang bekerja di luar rumah. Tuhan Yesus sangat baik ya. Tuhan sudah menolong papa mama saya yang bekerja di luar rumah supaya tidak terkena virus corona ini. Terima kasih. Hari ini juga saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan.
Berkatilah orang yang percaya padanya, sebab berkat kan melimpah atas hidupnya. Dia akan seperti pohon di tepi air yang tak akan pernah layu daunnya, tak akan khawatir dalam tahun yang kering, selalu berbuah pada musimnya, selalu berbuah pada musimnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu judulnya Roh Kudus yang Manis. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Tante Pinka dapat bertemu lagi dengan kalian di Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Nah, adik-adik, hari ini Tante Pinka akan cerita tentang Raja Hizkia yang jatuh sakit dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan diceritakan, yang akan disampaikan pada cerita hari ini.
Tuhan juga memberkati Tante Pinkan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah Aku mau setia. Berdasarkan Yesaya 38 ayat 1 sampai 8 yang bercerita tentang Raja Hizkia yang jatuh sakit dan kemudian disembuhkan. Nah, beginilah ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit. Raja Hizkia sakit keras. Dia sakit sangat parah sehingga ia hampir mati. Dia hampir meninggal. Lalu kemudian datanglah Nabi Yesaya ke istana raja untuk menjenguk Raja Hizkia, untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Adik-adik, inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Adik-adik, mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sangat sedih. Dia memalingkan mukanya ke tembok. Dia membalikkan tubuhnya menghadap ke dinding. Dan kemudian Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Inilah doa Raja Hizkia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupannya Raja Hizkia ini dikenal sebagai raja yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia, seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah adik-adik, setelah tadi Raja Hizkia berdoa, kemudian menangislah Raja Hizkia dengan sangat. Dia sangat-sangat sedih. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan adik-adik, apakah Tuhan mendengar doa Raja Hizkia? Ya, Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Tuhan berkata bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan melihat air matamu. Tuhan akan menyembuhkanmu Raja Hizkia dan menambah umurmu 15 tahun lagi. Lalu Tuhan memberikan tanda, jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Dan adik-adik, tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, dan Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah
selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, demikian firman Tuhan dari Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik, dari kisah Raja Hizkia tadi yang telah kita dengar, apa yang kita dapat pelajari? Pelajaran apa yang kita dapatkan? Sesuai tema kita hari ini adalah aku mau setia. Apakah itu setia, adik-adik? Tahukah kalian arti kata setia? Arti kata setia adalah berpegang teguh pada janji. Atau arti lain patuh. Atau arti lain taat. Nah, setia kepada siapa? Setia dalam hal apa? Ya, betul, setia kepada Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa? Nah, pertama, setia berdoa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia berdoa. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Ya, contohnya pada saat kita sakit, kita berdoa, mohon kesembuhan pada Tuhan. Pada saat kita mau ulangan, kita mau ujian, kita belajar, dan kita juga berdoa. Kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan mampukan kita dan memperlengkapi kita agar dapat menyelesaikan ujian ulangan kita dengan baik. Ya. Dan juga kita berdoa pada saat kita bersukacita. Kita naikkan doa syukur kita. Bersyukur pada Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk pemeliharaan Tuhan pada kita tiap-tiap hari. Ya. Yang kedua, setia membaca firman Tuhan. Setia membaca Alkitab. Ya, adik-adik, kita setia untuk melakukan saat teduh, ya. Setiap hari membaca Alkitab, saat teduh, baik itu pribadi ataupun bersama orang tua, bersama keluarga, ya, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setia melakukan perintah Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan. Apa contohnya? Contohnya tidak boleh berbohong. Ya. Lalu apalagi? Tidak boleh mencuri, mengambil kepunyaan orang lain, ya. Apalagi menghormati orang tua, sayang kepada kakak dan adik, ya. Nah, itulah contoh-contoh melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian adik-adik, maka kita akan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jika kita setia berdoa, kita setia membaca Alkitab, kita setia melakukan perintah Tuhan, maka kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, seperti Raja Hizkia yang setia dan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Maka kita pun rindu, ya, untuk Tuhan mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, mari kita setia pada Tuhan. Setia dalam berdoa, setia dalam membaca Alkitab, dan setia dalam menjalankan perintah-Nya. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ayat hafalan untuk hari ini
diambil dari Amsal 3 ayat 1. Amsal 3 ayat 1, kita baca bersama ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku,